Halo bro, di konten kali ini Udok mau nunjukin proses rakit PC, khususnya ketika kalian pengen rakit PC berbasis AMD dengan soket AM5. Meskipun banyak tutorial mengenai proses rakit PC, tapi selalu ada pengguna baru di antara pengguna PC, dan mereka juga butuh pengetahuan atau butuh tambahan informasi tentang cara rakit PC yang dia mulai dari awal nyampe beres. Jadi buat kalian yang masih belum tahu secara pasti gimana sih cara rakit PC itu, pantengin terus video ini, oke? Oke bro, di tutorial rakit PC kali ini, taruhlah kalian udah beli komponen utamanya. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya ya pasti pemasangan komponen. Nah, menurut Udok pribadi ada 3 bagian utama. Sebenarnya 2 bagian utama sih untuk pemasangan komponen. Pertama atau hal yang pertama dilakukan adalah pemasangan komponen utama ke motherboard, kayak prosesor, terus RAM. Sebenarnya RAM opsional juga sih. Terus M2 SSD kalau kalian pakai SSD M2. Setelah itu ya pasti pemasangan motherboard ke casing, termasuk komponen lainnya kayak graphic card kalau misal ada pakai graphic card, terus CPU cooler. Nah, CPU cooler sebenarnya juga tergantung. Mari kita lakukan proses atau langkah pertama, yaitu pemasangan komponen utama ke motherboard. Nah, di sini Udok pakai motherboard dari ASRock, yaitu B850 Pro RS Wi-Fi. Di motherboard ini belum ada komponen yang terpasang, kayak prosesornya belum, terus RAM-nya belum. Nah, mari kita pasang. Oke, Udok sebentar jelasin dulu ya. Di bagian motherboard itu, jika kalian belum tahu pasti, di bagian tengah ini itu tempat buat prosesor atau CPU. Dan di sebelahnya yang panjang-panjang gini ini adalah slot memori. Ini kan totalnya ada 4, berarti bisa menampung jumlah 4 modul RAM memori, dan ini tipenya DDR5. Nah, untuk SSD M2 ini tersembunyi, tapi ada bagian yang udah terbuka, khususnya di motherboard B850 Pro RS ini. Ada slot M2 SSD. Nah, ini nih. Ini adalah buat slot M2 SSD. Sedangkan ini disebutnya slot PCIe. PCI Express ini bisa menampung kayak VGA atau peripheral yang berbasis PCIe. Oke, kita pasang dulu prosesornya. Pemasangan prosesor di motherboard mungkin kelihatannya gampang, tapi sebenarnya agak riskan dan kalian perlu ekstra hati-hati. Dulu kan ada atau suka ada kasus kalau prosesor AMD berbasis atau prosesor AMD AM4 itu suka gampang patah, dan sekarang kan ini udah pindah ke tipe LGA, jadi nggak ada pin di sini. Yang riskan justru sebenarnya bukan prosesornya, tapi motherboardnya. Di bagian motherboard ada pin juga, jadi mungkin itu kenapa alasan motherboard AMD AM5 itu mahal-mahal dibanding soket AM4. Nah, untuk pemasangan RAM kalian tinggal buka soketnya, soket buat prosesornya. Ini kan ada bagian penutup, ini nggak usah langsung dicabut, nanti tinggal bakal terlepas sendiri ketika prosesor udah terpasang. Nah, untuk pemasangan prosesornya tinggal, ini kan ada penunjuk nih, bagian ini nih. Nah, posisinya itu apa sih? Si arah tulisan prosesor AMD Ryzen-nya itu tidak terbalik, jadi begini. Dan ini harus ekstra hati-hati pas masang ke soketnya, soalnya jangan sampai si pinnya tertutup atau kurang pas, itu bisa memberikan permasalahan. Yang penting sih jangan terlalu memencetnya terlalu
terlalu neken banget lah. Setelah itu ini kan masih ada penutupnya, tinggal kunci aja langsung, nanti si ininya bakal terlepas tuh, lepas sendiri kan. Jadi nah, si penutup soket ini jangan sampai hilang, soalnya sewaktu-waktu ketika motherboard nggak dipakai ini perlu ditutup lagi supaya nggak gampang kena debu. Prosesornya udah terpasang. Nah, ini penampakan prosesor yang udah terpasang dengan normal. By prosesnya itu pakai AMD Ryzen 7 9700X. Nah, setelah itu sebenarnya pemasangan RAM opsional. Kalau kalian agak susah masang RAM ketika udah terpasang di motherboard, bisa langsung sekarang. Tapi ini menurut Mang pribadi, gimana CPU cooler yang mau dipakai. Tapi sekarang kita pasang M2 SSD-nya dulu. Nah, M2 SSD-nya mau Mang Udok pasang di bagian tengah. Soalnya biar nggak banyak baut atau ngebongkar. Dan kebetulan ini SSD lama, jadi nggak butuh cooling ekstra. Kelebihan motherboard sekarang ini nggak perlu banyak baut, dan motherboard ASRock juga sekarang bagian ujungnya nggak perlu baut ekstra. Kalian ada penutup khusus less QT, apa sih disebutnya ya. Pemasangan M2 SSD cukup gampang, tinggal urutkan si bagian slotnya. Bagian slotnya itu ada pemisah antara yang panjang dan pendeknya. Ini berbasis PCIe kali 4 biasanya. Nah, setelah itu gimana? Nah, karena Mang Udok mau pakai CPU cooler default bawaan AMD Ryzen 7 7700, jadi CPU coolernya mau dipasang dulu. Beda hanya ketika kalian mau pasang CPU cooler atau IO liquid cooler 240, 360 dan sebagainya. Biasanya kalian nggak harus pasang dulu radiator, agak riskan soalnya atau agak ribet. Yang terpenting itu bagian bracketnya. Kalau bracketnya ternyata nggak membutuhkan peripheral ekstra atau komponen ekstra, ini nggak harus dipasang duluan, atau IO-nya jangan dulu dipasang duluan, khususnya bagian radiator. Nah, catatan penting sebelum mau masang CPU cooler, ini kan mau pasang air cooler, CPU cooler berbasis air bawaan AMD. Tapi note aja, ini kan CPU cooler lama nih, CPU cooler Ryzen 7 7700 mau dipasang di prosesor AMD Ryzen 7 9700X. Nah, seri X ini kan nggak ada atau nggak ada default bawaan coolernya. Ini mau dipasang dengan pilihan default. Sebelum masang CPU cooler, pastiin kalian cek pasta di coolernya apa ada atau enggak. Ini kan nggak ada, berarti kalian harus dipasang langsung di prosesor. Nah, untuk untuk pastanya, pemasangannya sih sebenarnya bisa macam-macam. Mang Udok biasanya pakai pasta proses pengolesan pastanya straight, habis deh. Nah, proses pemasangan pasta itu banyak cara ada, dan biasanya juga atau tiap orang yang udah sering kali rakit PC bisa atau punya cara tersendiri. Seperti Mang Udok biasanya kan ada metode pemasangan pasta straight, garis lurus, atau semua kayak ini nih. Biar mudahnya ya ratain aja semua. Tapi yang penting pas pengolesan pasta di prosesor itu jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Nanti pendinginannya nggak efektif. Nah, fungsi pasta itu juga sebagai atau menjembatani proses pembuangan panas yang dihasilkan prosesor terus dibuang sama CPU coolernya.
Nah ini penting, kalau nggak pakai pasta justru makin panas. Nah ini kan rata, dan mangudok sebenarnya juga nggak terlalu rapi, yang penting ada pastanya. Ini tips buat kalian gitu, bisa rata kayak gini, atau bisa ada yang titik 5, titik 1 di tengah, yang penting pastanya merata. Nah udah pasta, baru sekarang kita pasang CPU cooler, air cooler. Kalau air cooler biasanya dipasang duluan biar nggak susah ketika motherboard udah terpasang di casing, masang cooler justru makin susah. Nah cooler stok default AMD itu sebenarnya gampang, ada pengunci khususnya. Yang penting si kaitannya itu enggak. Nah ini kan ada pengaitnya tuh. Kalau AMD stock default cooler ini kalau nggak salah red steel RGB gitu, red prism, red prism RGB. Tinggal udah masuk semua kan, tinggal kunci. Ini kan penguncinya, tarik. Nah udah kan. Setelah itu ini opsional juga, kalian bisa pasang RAM-nya, tapi sebelum pasang cooler, sebelum pasang RAM, kabel coolernya pasang dulu biar gak ribet pas ketika, atau biar gak kelupaan pas motherboard udah terpasang ternyata belum dipasang kabelnya. Ini kabel PWM nggak nyala, coolernya nggak aktif. Dan perlu dicatat kalau CPU cooler atau cooler buat CPU, si bagian kipasnya itu biasanya ada colokan khusus buat ini kan tuh kan di bagian fan-nya, berarti harus pas CPU fan, berarti ini kan masuknya ke sini. Jangan sampai salah sih, sebenarnya nggak jadi masalah juga, tapi kadang ada motherboard tertentu kayak motherboard Asus, kalau salah memasang colokan kipas ada error. Oke, sekarang udah pasang memorinya, soalnya kan ternyata gampang, CPU coolernya udah terpasang dan nggak menutupi bagian RAM-nya, jadi kita tinggal pasang aja memori. Buat pemasangan memori di sini sebenarnya kalian bisa memasangnya di slot bagian kedua di silang. Cek bagian pemisah di motherboardnya, ya kan ada posisi, jadi posisinya bisa benar ketika ditekan. Nah ini disilang biar kinerja dual channelnya aktif. Kenapa harus disilang? Rata-rata motherboard itu baru secara efektif bisa bekerja dual channelnya dengan cara mengaktifkan beberapa slot memori bersamaan, tapi nggak berbarengan kayak slot A dan slot A1, slot A2 misalkan. Itu enggak, harus A1 dan B1. Nah sekarang kan udah terpasang nih bagian komponen utama di motherboard, antara prosesornya, terus CPU cooler berbasis air cooler, RAM-nya, dan SSD. Nah setelah itu lanjut ke pemasangan kedua, yaitu bagian komponen utama dari motherboard ke casing, termasuk juga nanti VGA-nya kan mau pakai, terus juga power supply. Oke bro, next itu memasukkan komponen motherboard dan komponen lainnya
ke casing. Nah, sebelum memasang komponen ke casing, ada hal yang perlu diperhatikan, dan tadi Mang Udok juga sempat lupa. Kalau tiap kali mau merakit PC harus dipersiapkan beberapa perangkat utama, kayak obeng. Obengnya bebas sih, Mang Udok biasanya pakai obeng plus dengan kepanjangannya cukup panjang, terus tempat buat baut ini biar mudah merapihkan dan baut-bautnya nggak gampang hilang. Nah, selain itu siapin komponen utama yang mau dipasang ke casing, kayak motherboard tadi dengan prosesor yang udah terpasang. Terus mau udah pakai VGA juga, pakai VGA eksternal, pakai Radeon RX 7700 XT dari Sapphire Pulse. Power supply-nya mah udah pakai XPG Core Reactor 2, ini seri terbaru nih. Kapasitas 750 watt, jadi jauh lebih dari cukup buat kapasitasnya. Termasuk ini juga udah mendukung fitur terbaru kayak 12V HP power sama ATX 3.0. Ini 80 Gold dan PSU-nya ini sepenuhnya modular. Buat casingnya pakai Olympus IOTA C70. Casingnya oke banget, dan harga juga sebenarnya terhitung cukup terjangkau, walaupun nggak murah-murah banget sih. Oke, kita pasang motherboard dulu ya. Sebelum memasang motherboard ke casing, yang pasti siapin dulu casingnya. Ini casingnya, kita bongkar dulu casingnya. Apalagi kan ini pakai kaca tempered, jadi harus ekstra hati-hati. BW Olympus IOTA C70 ini udah ada kipas bawaan, malah udah full sebenarnya. Total kipas yang udah terpasang itu ada 6 piece, dan fiturnya udah ARGB. Jadi worth banget lah. Buat kalian yang tertarik dengan casing ini, link pembelian aja di deskripsi ya. Kita bongkar dulu. Sebelum masang motherboard, pastiin casing yang mau dipasang itu dibongkar bagian side panelnya dan maupun bagian-bagian lainnya. Nah, si kipasnya perlu dilepas nggak? Ini relatif sih sebenarnya. Kalau nggak terlalu menyulitkan, nggak usah dilepas. Tapi kalau misalkan menyulitkan pemasangan motherboard, soalnya terkadang ada di casing tertentu bisa menyulitkan motherboard. Kalau ini kan nggak terlalu. Jadi kalian bisa langsung pasang motherboardnya. Kita cek dulu, jangan langsung dibaut. Dan ternyata cukup mudah. Cuman bagian kipas di sini paling bawah kemungkinan agak mengganggu pemasangan motherboard, khususnya bagian kalau mau masang front panel kabel buat casing di motherboard. Jadi bagian ini harus dilepas dulu. Kita cabut lagi motherboardnya. Nah, memasangkan motherboard secara tidak langsung atau secara langsung tanpa harus perlu membautnya dulu, itu bisa memudahkan kita atau memastikan, oh ternyata bagian ini agak sulit, oh ternyata bagian ini susah buat dipasang. Jadi bisa ketahuan kendalanya. Oke, kita bongkar dulu bagian casing kipasnya bagian bawah. Ternyata kan agak menghalangi buat front panel. Nah, bautnya kan karena tadi kita udah punya tempat baut, jadi baut-baut dari casing bisa dipasang, bisa disimpan dengan mudah dan tanpa harus khawatir kehilangan di tempat baut yang tadi kita udah siapin. Itulah fungsinya mengapa rakit PC itu selalu atau biasakan ada tempat khusus biar nggak berabe berantakan.
Nah begini kan ada satu kipas lagi dan ini nggak terlalu menghalangi, jadi kita lepas dulu yang dua yang menghalangi. Terus kita pasang motherboard. Nah, pasin motherboard ke casing sesuai dengan posisinya, posisi baut di casing dengan posisi baut yang ada di motherboard. Tapi biasanya sebelum, kalau Mang Udok sih sebelum membaut motherboard di casing, biasanya Mang Udok memasang dulu kabel CPU power. Soalnya ketika udah terpasang agak susah. Jadi ini opsional sih, kalau kalian mau lebih mudah memasang CPU power yang ada di bagian kiri atas, dan kebetulan memakai power supply modular. Nah itulah enaknya pakai power supply modular, kalian bisa pasang dulu kabel yang diperlukan. Ini kan Mang Udok mau pasang dulu kabel CPU, ber-CPU pasang dulu sebelum dibaut. Kabel bawaan XPG ini ternyata udah sleeve tebal, jadi bisa rapi, tapi secara tidak langsung mengurangi manajemen kabel. Agak susah nih, misalkan kalau bagian belakang atau bagian samping cover penutup casingnya, ruang area buat manajemen kabel terbatas. Biasanya kan rata-rata PSU modern sekarang ini udah pakai flat cable. Nah, kelebihan PSU modular itu kalian bisa dulu pasang kalian bisa dulu pasang kabel yang diperlukan. Kayak ini kan sebelum dipasang atau motherboardnya dibaut, bisa dipasang dulu CPU power di bagian kiri atas. Ini tinggal masukin aja ke dalam. Nah, jadi bagian ketika udah dipasang duluan bagian CPU power IPS, kabel IPS CPU power, sebelum motherboard dipermanenkan dengan dibaut, itu lebih mudah ngaturnya. Gak ribet lagi masang CPU power. Tuh kan, itu enggak. Nah, sekarang motherboard bisa dibaut. Dan ingat, kalau mau baut motherboard di casing, pastikan posisi dengan tempat baut casing dan motherboard itu udah pas bolong-bolongnya. Kayak ujung kanan atas sama ujung kiri bawah itu harus sesuai. Dan ketika mau baut motherboard, jangan dulu dibaut secara permanen, dan biasakan, ini mode biasa dipakai Mang Udok sih, biasakan menyilang. Tapi ini relatif, bisa disesuaikan dengan apa yang dirasa kalian nyaman. Dan idealnya kalau mau baut motherboard, bautnya semua terpasang atau minimal ada 4 baut. Tapi biasakan semua sih, biar aman dan pageh kata orang Sunda mah. By the way, ini kan si kabel CPU power motherboard ini IPS CPU powernya itu ada 16 pin, 8 kali 2. Suka ada pertanyaan, apa boleh nggak kalau mau dipasangnya cuma 8 pinnya aja? Kalau PSU kalian mendukung semua pin 16 ini, 8 plus 8, mending dipasang semua.
Dan itu juga biar lebih safety, tapi masih bisa dinyalain, misal walaupun cuma 8 pin aja yang terpasang. Soalnya 8 pin ini itu kurang lebih bisa membawa tenaga atau menyuplai tenaga nyampe 300 watt, 278 nyampe 300 watt. Dan itu juga tergantung CPU yang kalian miliki. TDP-nya misalkan di atas 200 watt, mending dipasang semua. Tapi kalau TDP-nya di bawah 100 watt, masih bisa lah, masih aman. Cuma sekali lagi, kalau PSU kalian mendukungnya, nggak ada salahnya dipasang semua kabel IPS CPU power. Oke? Nah, taruhlah si motherboardnya udah terpasang. Next apa? Jangan dulu ditutup cover casingnya, tapi kita pasang dulu kabel-kabel utamanya kayak 24 pin, front panel kabel dan sebagainya. Nah, sekarang kita pasang dulu kabel 24 pin ini nih, 24 pin. Soalnya kan yang buat CPU power itu udah terpasang sebelumnya, dan itulah enaknya kalau kalian punya PSU dengan fitur full modular. Jadi kabel-kabelnya bisa dipasang dulu sebelum memasang power supply. Cuman kan kalau PSU modular biasanya lebih mahal dibanding standar kabel tetap atau semi modular. Nah, kalau mau memasang kabel 24 pin mudah juga. Lihat ini bagian ada, ini kan buat pengikatnya, terus ini ada pengikatnya, tinggal dipasangin. Bentar. Dan pastiin ketika memasang kabel-kabel di motherboard dari power supply itu benar-benar pas, jangan sampai ada yang longgar atau masuk sebelah. Ini bisa mengganggu sistem, malah kemungkinan nggak bisa nyala kalau nggak pas. Nah, sekarang kita tinggal masukin dulu sisa kabel. Nah, jadi biar mudah ngatur manajemen kabel. Next, kita itu pasang kabel-kabel yang ada di front panel motherboard, kayak buat power on-nya, buat USB, buat kipas, buat ARGB, buat audio dan sebagainya. Oke. Nah, ini sebenarnya bagian yang agak cukup sulit ketika mau memasang kabel-kabel yang kecil. Bagi bagian belakang itu biasanya ketika belum diatur mess banget lah, berantakan banget. Jadi harus ekstra sabar ketika memasang kabel-kabel ini. Tuh kan, ini kan si casing ini kan ada banyak kabel kipas, dan ini udah terhubung dengan apa sih ini, controller, pengontrolnya. Kalau dilihat-lihat ribet banget lah. Cuman ini jadi tantangan kalian, harus ekstra sabar, harus ekstra hati-hati juga. Dan ini salah satu kesulitan ketika udah mengatur manajemen kabel, bisa jauh lebih lama dibanding pas memasang CPU ke motherboard atau motherboard ke casing dan perangkat lainnya. Malah juga kadang suka nggak sabaran. Kita pasang dulu, misal ini kan audio. Karena sayangnya casing ini ternyata bagian belakang atau bagian paling bawah itu nggak ada buat ruang ekstra ngatur kabel kecil, jadi harus lewat samping. Ini RGB dari pengontrol, dan untungnya kipas udah kabel-kabelnya udah terpasang di pengontrol. Tapi harus dicek dulu kalau misalkan ada yang lepas. Terus ini USB 3.0, ternyata lengkap juga ya casing
Olympus IOTA ini. Jadi konektivitas. Terus front panel, nah, kita cek. Aduh, ribet. Nanya bos, mana bos? Oh iya. Nah, ini buat RGB. RGB sebenarnya bisa di bagian atas atau bawah, tapi ini kalau kabelnya atau gimana kalian sih? Kalau kabelnya lebih mudah dicapai di bagian bawah, tinggal pasang ARGB. Ingat, ARGB itu ada penunjuknya dan pasti udah tau lah. Yang dua ini kipas, oh bukan, ini USB. Ini bisa jadi tantangan terbesar sih ketika memasang kabel-kabel, apalagi buat kabel front panel. Jadi biasakan baca buku manual booknya, terus sering berlatih juga biar nggak pas. USB-C. Nah, si casing ini sayangnya si bagian bawah sekali lagi itu nggak ada ruang buat kabel ekstra, buat nyimpen kabel tersembunyi, harus dari samping. Nah, ini USB 3.0, biasanya warna biru kalau di casing. Dan pastiin ketika memasang kabel-kabel jangan sampai ada yang longgar atau lepas sebelah. Nah, next itu PR terbesar dan bisa jadi tantangan terbesar juga sebenarnya kalau buat pengguna awam, yaitu memasang front panel kabel buat nyalain PC, reset, power LED dan sebagainya. Sebenarnya sih mudah. Tadi kan udah dikasih tahu sama Bang Udok. Nah ini nih, ini buat power LED-nya, power LED yang di bagian atas paling kiri 1 dan kiri 2. Ingat, paling kiri banget itu positif dan sebelahnya negatif. Sebenarnya ini juga nggak harus dipasang sih, tapi ini terserah kalian. Kalau mau dipasang nggak apa-apa. Ditakutkan ketika salah plus minusnya itu mudah-mudahan bisa terbakar. Dulu Bang Duk juga sempat kejadian, tapi waktu zaman dulu banget, tahun 2006 gitu, waktu udah masih TK. Jadi kalau prioritas mau power switch-nya aja nggak apa-apa. Power switch-nya itu di sebelahnya, antara 3 dan 4. Cek buku panduannya, sekali lagi cek buku panduan motherboard buat front panel kabel biar nggak salah. Oke? Ntar powernya itu mana ini? Nah ini buat power SW, berarti maksudnya power switch. Power switch berarti ini buat nyalain PC. Nah ini kalau cuma pasang ini aja juga udah jadi masalah. Ini tinggal masukin aja posisinya. Dan kebetulan ini nggak ada reset kayaknya, tombol reset, jadi cuma ada 2 ini aja. Next, rapihin dulu yang bagian-bagian kabel ini. Kalau ada kabel apa sih yang pengikat itu disebutnya, kabel Belkin apa, bisa disiapin juga biar nggak pabalatak bahasa Indonesianya apa sih? Beribetan, bejumet apa? Oke kan? Jadi pemasangan kabel-kabel utama ke motherboard udah terpasang, kecuali yang dari VGA. Ada 24 pin, terus ada ini nih, ada CPU power, ada USB 3.0, Type C, 2.0 balik bawah, front panel, audio dan sebagainya. Ini penting, belum memasang buat VGA, memori, terus
Setelahnya nanti tinggal tes. Next kita pagehkan bahasa Indonesianya apa? Kita kencangin dulu bagian kipas yang tadi sempat dilepas. Dan ingat, penting juga kalian sebelum masang semuanya ngatur posisi kipas ini. Oh iya, lupa, sekalian juga mau jelasin ya. Posisi kipas itu penting buat, ada yang buat ngebuang panas dari dalam casing, ada yang meniup panas dari luar ke dalam. Ya, disebutnya itu intake biasanya, intake sama exhaust. Exhaust buat ngeluarin panas. Posisi bagian kipas itu bakal ngaruh ketika kalian mengatur posisinya kayak gini nih. Misalkan kayak gini, berarti kan si udara bisa bentar. Misalkan kayak gini nih, ini kan kipasnya misalkan di depan kayak gini, berarti udara yang masuk itu dari depan ini keluar lewat sini. Kalau kalian mengaturnya posisinya kayak gini, berarti udara yang di dalam ini ngeluarin ke sini, keluar exhaust gitu. Jadi intinya, jadi jangan sampai salah juga, jangan semua bagian kipas di casing itu masuk semua, nggak ada pengeluaran, jadi panas juga, atau ngeluarin semua, nggak ada yang ngatur udara masuknya. Nah, tadi kan posisi kipasnya udah dibenerin lagi. Nah, Mang Udok di sini, bentar, nggak nyala lampunya. Nah, ini posisi kipasnya kan udah dibenerin lagi. Bagian belakang Mang Udok atur supaya ini masuk ke dalam. Jadi dari udara luar masuk ke dalam. Nah, dari bagian ini ngeluarin udara panas. Dan di bagian ini juga ngeluarin. Jadi masuknya atau aliran udaranya itu dari bawah. Dari bawah dikeluarin sama bagian samping sama dan belakang. Tapi ini preferensi ini juga bisa dipakai sama kalian, atau kalian punya preferensi sendiri. Misalkan bagian bawah buat ngeluarin, yang ini masukin, atau keluar semua enggak juga. Atau ini kan nggak ada kipasnya, ini bisa dibuat ngeluarin juga. Cuman kebetulan kipasnya kan terbatas 6, pada casing ini ternyata bisa menampung banyak kipas, termasuk Ayo 240 atau 280 juga bisa. Oke, ini udah terpasang kan semua kabel-kabel, khususnya dia di motherboard termasuk kipasnya. Sekarang tinggal ngatur manajemen kabel dan memasukkan power supply. Ini kan agak berantakan tuh sebelum jadi diusahakan. Dan bagian PR terbesar saat rakit PC itu sekali lagi ngatur manajemen kabel dan power supply. Dan kebetulan power supply ini pakai power supply modular, jauh lebih mudah dibanding pakai PSU dengan kabel tetap. Terus si casing ini juga punya ruang kabel yang cukup luas dan bisa menampung PSU ukuran besar kayak ini nih. Ini termasuk ukuran besar. Mana PSU nah tuh bos. XPG ini termasuk ukurannya cukup besar. Enggak juga ya, Nah, sebelum dipasang kita masukin dulu yang tadi udah terpasang di motherboard, kayak CPU power. Ini kan CPU power, keterangannya ini CPU dan VGA, berarti sama aja masukin. Terus ini 24 pin. Jadi masang kabel ke power supply, khususnya ketika kalian pakai fitur modular, jangan dulu di baut si
PSU-nya di casing biar kabelnya mudah dipasang. Nah, ini kan, ini belum dipasangkan si power supply-nya. Dan ingat, jangan sampai ada yang longgar. Sekarang tinggal pasang power supply. Entar, tadi kan mau pasang VGA, berarti kan VGA ini kalau nggak salah butuh 2 pin power. Jadi siapin dulu kabel power buat PCIe, buat VGA 8 pin kali 2 kan. Nah ini kan PCIe, ini udah ada satu kabel 8 pin tapi bercabang. Apa boleh misalkan kalian pakai satu kabel yang bercabang ini ke VGA, bisa aja, dan itu masih bisa menampung VGA. Tapi soalnya pertanyaan ini sering kali diungkap sama beberapa pemakai PC. Ada yang katanya nggak mencukupi dayanya, atau ada kemungkinan kalau pakai satu kabel PCIe tapi bercabang bisa cepat rusak VGA-nya. Gak juga sih, ini menurut Mang Udo pribadi, soalnya ini juga bisa jadi alasan mengapa produsen memberikan satu kabel yang bercabang buat PCIe. Ini bisa buat memenuhi kebutuhan peripheral lain, soalnya terkadang nggak semua PSU memiliki fitur ekstra atau memiliki tambahan kabel ekstra, apalagi kan jumlah PCIe-nya lebih banyak misalkan. Ini nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian merasa keberatan, ya dipasang aja 2 kabel yang nggak bercabang. Ada yang nggak bercabang, untungnya si PSU XPG Core Reactive ini menawarkan jumlah kabel PCIe yang lebih lengkap. Ada yang nggak bercabang juga, jadi ketika biar nambah estetika lebih baik dan pengen nggak terlihat bercabang, bisa ambil yang pilihan nggak bercabang PCIe-nya ya. Kita pasang dulu kabel PCIe-nya di PSU sebelum memasang VGA. Jadi kan udah ready. Ini tuh buat cuman sekali lagi PSU ini punya kabel sleeve yang tebal, agak susah juga ngatur kabel-kabelnya. Meskipun bisa lebih safety, tapi harus punya pakai tenaga ekstra. Ini masukin dulu ke sini, bos. Ini dulu ke bawah, bos. Sebelum dipasang. Nah, kabel udah siap. Bentar, tadi kan ada si power hub dari kipas juga butuh tenaga ekstra, berarti kan harus ada slot SATA-nya. Ingat, jangan sampai ada yang terlewat, khususnya buat kelistrikan ya. Ini kan butuh tenaga ekstra juga. Pasang aja bos, pasang aja. Ini kan pakai SATA buat tenaga kontrolnya. Wah ya, rakit PC itu paling membosankan dan paling ribet itu ya manajemen kabel, Pak. Manajemen kabel harus ekstra sabar dan harus ekstra hati-hati. Nah ini kan posisi kipas. Saya rekomendasikan kalau mau rakit PC, kalau apalagi kalian masih sangat awam, mending ada temen yang ngebantu buat nyiapin baut-bautnya, atau nyiapin kayak ini nih, mau duduk mana obengan suka pelupa. Nah, posisi powernya udah terpasang.
Posisi power PSU udah terpasang, kabelnya udah ready, udah terpasang semua. Sisanya itu tinggal manajemen kabel. Tapi sebelum mengatur manajemen kabel, kita pasang dulu VGA-nya. Ini VGA-nya itu bakal pakai sapphire. Kita buka dulu. Nah, ukurannya cukup panjang, tapi kan karena casing ini luas, masih bisa. Kalau mau masang VGA, sebenarnya kalian tinggal masukin aja ke bagian ini. Cuman pastiin si bagian apa ini belakangnya posisi PCIe-nya udah pas, udah dibuka, ada yang dibuka. Terus kan ini kan tertutup. Nah, masang PCIe, pastiin bagian slot PCIe slot casingnya udah pas, bolong-bolongnya. Nah, terus kalian tinggal masukin ke slot PCIe utama. Terus cek bagian paling ujung motherboard sebelah ini itu ada bagian yang ada sisa ekstra. Ketika udah terpasang semua, tinggal tekan secara perlahan kiri kanan kayak gini nih. Udah masuk sampai pengunci. Ini kan pengunci PCIe-nya udah masuk, berarti slot PCIe atau VGA-nya udah terpasang dengan baik. Dan ingat, ketika mengeluarkan VGA, buat yang belum tahu, bagian pengunci PCIe-nya harus dilepas dulu. Bisa manual, ada juga motherboard lebih modern itu ada tombol khususnya. Ingat, jangan dipaksa langsung gini, soalnya bisa rusak. Lebar Kang, lebar Mang. Nah, udah terpasang gini kan, kalian tinggal baut aja Pak Bos. Dan ingat, baut yang rapi, cek posisinya, jangan sampai miring VGA-nya. Setelah itu ingat, VGA ada power tambahan. Ini ada kan, ini kan pakai 8 pin. Nah, jadi yang tadi kita pasang di power supply, kita pasang di VGA buat PCIe. Nah, kelihatan kan, oh udah jadi satu PC utuh kan. Sekarang kita ngatur manajemen kabel. Tapi buat rangkumannya sampai saat ini, berarti kan kalau mau rakit PC itu ada dua bagian utama. Pertama, bagian komponen dari seperti prosesor sama SSD M2 ke motherboard, pemasangannya. Terus langkah keduanya, motherboard dan perangkat yang besar lainnya kayak PSU, terus VGA, kipas dan sebagainya ke casing. Nah, yang terakhir itu, atau sebenarnya bukan yang terakhir juga, manajemen kabel. Ini manajemen kabel biasanya proses yang paling rumit, paling harus ekstra sabar, paling membagongkan. Cuman biasanya buat kalian yang gak sabaran bisa langsung tutup. Nah, sebelum mengatur manajemen kabel, kita pasang dulu memori. Memorinya kan masih belum terpasang. Sebenarnya tadi dari awal juga bisa dipasang. Ini opsional juga. Kalau mau masang memori langsung ke motherboard yang udah terpasang di casing, nggak susah juga. Yang kalian perlu perhatikan itu posisi yang panjang pendek di slotnya itu harus sesuai. Nah, misalkan di zigzag memorinya, dan masukinnya itu yang ditekan, kalian bisa neken ketika udah masuk, jangan langsung semua, tapi biasanya mah udah tuh dari kanan dulu ditekan sampai ada kedengaran klak klak, yang baru yang bawahnya tekan, tapi jangan terlalu neken banget. Oh, tuh 1, 2, udah kan? Nah, ini di zigzag ada yang kosong biar fitur
Dua channelnya bisa aktif, oke, baca. Harusnya itu sih. Nah, sebelum mengatur manajemen kabel ini kan semua komponen udah terpasang, memori, prosesor, kipasnya, terus ini VGA-nya, SSD tadi, kabel power dari PSU ke motherboard kayak 24 pin, terus 8 pin kali 2 kipasnya. Cek jangan sampai si kabelnya kena kipas. Cek. Nah, ini kan tadi ada kena. Nah, sekarang kita tes nyala dulu sebelum ngatur manajemen kabel. Soalnya ketika kita udah capek-capek ngatur manajemen kabel dengan rapi, ternyata ada yang nggak nyala. Sekarang kita tes nyala dulu. Ntar kameranya mundurin. Nah, buat tes nyala nggak harus butuh monitor dan perangkat ekstra, tinggal nyalin aja apa hurung kata orang Sunda, atau nyala atau enggak, yang penting itu. Terus nggak ada yang konflik, kayak kipas, bagian kipasnya nggak nyala justru, atau RGB-nya aja yang nyala, sementara yang lainnya enggak. Jadi pretest dulu sebelum benar-benar ngatur manajemen kabel dan diikat secara permanen. Kalian tinggal butuh power ini aja. Oke, kita tes nyala. Pertama kita cek apa nyala atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata nyala kan? Berarti secara tidak langsung PC udah bisa diinstal Windows. Dan kece juga casing ini. Terus CPU coolernya juga oke, bro. Walaupun CPU cooler default bawaan Ryzen 7 7700, yang jadi pertanyaan apa bisa nampung kekuatan atau bisa tetap ngademin Ryzen 7 9700X. Nah, nanti Imam udah juga mau nunjukin di next video. Nah, sekarang udah nyala. Sekarang udah tenang lah minimal kalau PC udah nyala. Yang jadi PR terbesar, dan ini juga bisa di skip, yaitu mengatur manajemen kabel. Kita matiin dulu PC-nya ya. Kalau mau matiin PC tanpa perlu monitor dan ekstra, tinggal tekan tombol power agak lama sampai mati. Nah, gini kan, pas udah, terus cabut powernya. Nah, bro, karena si casing ini oke banget buat area kabel sisa di bagian samping, jadi sebenarnya nggak butuh manajemen kabel yang ketat banget, yang rapi banget. Itu tergantung kalian. Buat ngatur manajemen kabel, kalian kan cuma tinggal ngerapikan kabel-kabel yang dirasa kurang pas. Ini menurut Mang Udok opsional sih. Kalau si bagian casingnya udah bisa ketutup kayak gini sih, nggak, no big deal banget lah buat rapi pisan. Tapi kan ini tergantung selera, dan terkadang orang pengen perfect banget, termasuk bagian manajemen kabel. Kalau Mang Udok sih nggak terlalu, yang penting udah casing belakang, bagian samping bisa tertutup dengan rapi, udah gini aja juga udah cukup. Tapi sekali-kali kalau si casingnya agak terbatas area buat ngatur kabel-kabel, nah itu penting buat ngatur manajemen kabel yang pas. Kalau ini kan Olympus IOTA C70 ini oke banget buat ruang manajemen kabel. Ada area ekstra tuh, ada ruang ekstra yang luas banget. Nah, ini salah satu kelebihan dari casing Olympus C70 IOTA ini. Jadi dibanding casing biasa, jadi manajemen kabelnya sekali lagi nggak butuh ekstra banget.
Ketika udah bisa ditutup dengan rapi, tuh kan udah bisa ketutup mah udah. Wah, bagian depan udah rapi juga bos, kecuali jika ada yang nggak nyala. Nah, udah beres rakit PC-nya. Langkah selanjutnya kalian tinggal install Windows dan tes langsung lewat monitor. Mang Udok nggak bakal jelasin lebih lanjut mengenai hal tersebut nanti di bagian selanjutnya ya. Cuman di proses dasar rakit PC kali ini setidaknya kalian udah bisa tahu tentang pemasangan awalnya kayak gimana, terus selanjutnya kayak gimana, dan tantangan terbesarnya kayak gimana. Gimana menurut kalian? Itu dia tutorial rakit PC ala Mang Udok kali ini. Sambil nyalain ya, ya semua diungkap. Terus jika kalian pengen mau rakit PC juga tapi masih belum pede, kalian bisa rakit PC ke Mang Udok aja lah. Mang Udok juga buka jasa rakit PC walaupun khusus area daerah Bandung Barat. Tapi kalau kalian pede, udah percaya, bisa kirim aja komponennya. Bukan kirim, bisa dibeliin komponennya sama Mang Udok. Oke? Kalau ada pertanyaan mengenai proses rakit PC ini, bisa tulis di kolom komentar. Atau juga jika ada tambahan, misalkan ada hal yang dirasa menurut kalian, itu Mang Udok salah, bisa dimasukkan juga komentarnya. Yang penting gak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat.